Saudara-saudara sekalian, ini hari kedua Lebaran. Terlihat orang masih hilir mudik menuju kampung halaman, menuju ke pusat kefitrahan masing-masing untuk kembali ke kampung asal. Karena asal kita adalah alam spiritual itu, alam azali itu, alam yang memang sangat sangat intuitif itu. Jadi fitrah kita sebenarnya adalah spiritual. Nah, fitrah kita adalah jiwa yang tertinggi itu, ruh, esensi kemanusiaan yang paling dalam itu. Untuk menuju ke sana, secara umum agama menjelaskan harus mengalami kiamat dulu dan kebangkitan. Kiamat itu adalah kehancuran total dari seluruh elemen duniawi, alam semesta, unsur-unsur materi. Setelah mengalami kematian dan kehancuran, barulah kemudian dibangkitkan bersama Tuhan, baru terjadi perjumpaan. Itu rumus umum untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kita tidak juga harus memaknainya dalam konsep menunggu kiamat, kehancuran alam semesta ini semuanya dulu, baru kemudian dikumpulkan di sisi Tuhan di mahsyar itu, baru bisa berjumpa dengannya. Tidak seperti itu juga, karena kenyataannya tidak harus menunggu kiamat untuk bisa bertanggung jawab dan berjumpa dengan Tuhan. Buktinya para nabi dan orang-orang saleh yang diceritakan dalam sejarah justru sudah bisa berjumpa dengan Allah itu saat masih hidup, belum mati seperti yang kita pahami selama ini. Memang di satu sisi harus mati dulu kan secara alamiah. Ketika fisik ini dihancurkan, dimakamkan, dimakan tanah, hilang total, baru kemudian ruh kita diangkat, dipertemukan dengannya. Yang bertemu, yang tidak juga, sesuai amal masing-masing. Nah, jadi selama hidup pun kita bisa menciptakan kiamat-kiamat tersendiri untuk mengalami kebangkitan sehingga bisa dipertemukan dengan Tuhan, untuk mencapai titik kefitrahan itu, titik pertemuan dengan Tuhan. Jadi kiamat dimaksud di sini adalah secara metaforis itu digambarkan sebagai kehancuran juga, kehancuran sisi materialisme kita, kehancuran sisi duniawi kita. Karena manusia itu makhluk dua dimensi, ada dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi. Jadi keseluruhan yang membentuk kita ini ada unsur-unsur, kalau bahasa Aceh jalat batat kai bate, ada unsur-unsur alami, nature, yang harus dihancurkan ya, dalam tanda petik. Maknanya begini, tubuh manusia atau manusia itu sebenarnya jelmaan dari makrokosmos, dunia yang maha luas ini, alam semesta yang maha luas, alam ketuhanan yang tak terbatas itu, kemudian diprint dalam skala kecil berbentuk manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk mikrokosmos. Walaupun kecil begini, di dalam diri kita itu sudah terhimpun segala sesuatu yang ada di alam yang maha besar itu. Itulah kenapa manusia bisa menjadi tajalli, replika atau blueprint dari sesuatu yang maha besar. Karenanya dalam konsep sufisme menemukan Tuhan, kembali ke Tuhan, kembali ke fitrah, bukanlah terbang keluar angkasa mencari langit di mana Tuhan, tidak. Jadi lebih kepada proses kembali ke dalam diri kita, ke jati diri kita, kepada diri kita yang tertinggi, yang imanen dalam wujud yang ada ini. Itulah proses kembali ke fitrah dalam konsepsi sufisme. Karena kita adalah makhluk mikrokosmos, ada semua dalam diri kita. Jasad manusia di dalamnya itu persis sekali dengan alam semesta ini. Kita ini merupakan planetary system ini sebenarnya. Dalam diri kita itu ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada segala sesuatu dalam diri kita itu. Secara saintifik juga bisa dibuktikan bagaimana sistem impuls saraf kita, koneksi antara satu dengan yang lain, itu mirip sekali seperti sistematika alam semesta ini, seperti mekanika alam semesta saling terkait dan saling mempengaruhi. Jadi untuk kembali kepada Tuhan, kita harus menghancurkan keseluruhan planetary system yang bersifat fisikal ini untuk kemudian bisa masuk kepada alam yang lebih dalam lagi, kepada wujud metafisis yang membentuk itu semua. Itulah yang disebut kiamat. Jadi puasa sebenarnya mirip-mirip proses kiamat. Tubuh tidak dikasih makan, disuruh kurangi, bahkan tidak tidur sama sekali,
lalu menempuh sebuah metode i'tikaf yang mematikan akal pikiran, dan itu adalah kiamat sebenarnya. Kiamat, kehancuran kepada fungsi-fungsi materialisme, fungsi-fungsi fisik yang biasa berjalan secara reguler, ini dicoba hancurkan sehingga terjadi gejolak dan sebagainya, dan di balik itulah kemudian baru bisa dibangkitkan kemudian ruh kita yang ada di balik itu. Itulah kebangkitan. Jadi untuk berjumpa Tuhan, ya ciptakan aja kiamat sendiri, tidak harus menunggu kiamat nanti. Lalu nanti akan sampai pada proses bagaimana ruh itu akan mengalami kebangkitan dan akan mengalami puncak kefitrahan dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.